Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua DKM Masjid Ar-Rahman, para ustaz, para pengasuh, para tokoh masyarakat, serta seluruh jamaah baik yang ada di masjid maupun di rumah. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan karunia yang Allah berikan kepada kita, sehingga alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat bersilaturahim, bertemu dalam rangka menunaikan kewajiban kita sholat subuh berjamaah, dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian ba'da subuh. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kehadiran bagi kehadiran wa nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya, dan juga segenap umatnya dari jalan insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema kita pagi ini materi-materi akhlak, insyaallah akan kita coba bahas dari setiap pekan ketiga ya. Materi akhlak. Salah satu akhlak muslim yang harus senantiasa kita tumbuhkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita sehari-hari adalah tentang silaturahim. Karena silaturahim ini sesungguhnya di masyarakat bangsa kita sudah menjadi sebuah tradisi, menjadi sebuah kebiasaan baik ya. Di dalam kehidupan masyarakat kita ada banyak kegiatan yang dari kegiatan itu esensinya adalah silaturahim. Ya. Ada acara halal bihalal, ya. Ada acara pembukaan, ada istilah reuni, bahkan ada juga yang disebut dengan arisan. Itu semua sebenarnya hakikatnya esensi dari kegiatan itu adalah silaturahim. Kadang-kadang satu komplek misalnya, Bapak-bapak sekalian, supaya kita sering bertemu, supaya kita ada silaturahim. Bagaimana kalau kita setiap malam Ahad pekan ketiga kita arisan, supaya arisan itu kan sarana untuk bertemu, berkumpul, supaya terjadi silaturahim. Ada sama-sama lembaga pendidikan sekolah asal, misalnya dari SMA 8 misalnya. Kebetulan sudah banyak yang bekerja dari Bandung, dari mana, seterusnya. Nah, setelah setahun kemudian, ya kan, sekarang jalan sudah canggih kan, di Facebook, di WA, di grup ada grup. Bagaimana kalau kita nanti setelah Lebaran kita mengadakan halal bil halal? Itu
semua itu esensinya adalah silaturahmi. Nah, karena memang silaturahmi ini selain itu adalah budaya bangsa kita yang luhur, juga adalah merupakan bagian ajaran Islam yang harus kita kembangkan. Lalu apa sih yang dimaksud dengan silaturahim itu? Kan gitu ya. Silaturahim itu berasal dari dua kata, silatun dan ar-rahim. Ya. Silatun itu artinya menyambungkan yang terputus. Itu silatun, tali putus. Ketika disambung itu namanya silah. Silatun maknanya juga merapatkan yang renggang. Jadi kalau renggang dirapatkan, itu namanya silatun. Silatun juga maknanya mendekatkan yang jauh. Yang tadinya jauh menjadi dekat. Itu namanya silatun. Ya, jadi silatun bisa dimaknai tiga: menyambungkan yang terputus, merekatkan yang renggang, mendekatkan yang jauh. Itu namanya silatun. Kemudian kata yang kedua ar-rahim, dari kata rahimun kemudian mendapatkan alif lam al-ma'rifah. Ya, al-ma'rifah di depannya menjadi ar-rahim. Gitu ya. Asal katanya dari kata rahimun. Kemudian maknanya rahimun itu artinya asal katanya dari nama perut kandungan ibu, itu rahim. Ya, perut kandungan ibu. Maknanya bisa kasih sayang, bisa kerabat, ya, bisa kekeluargaan. Itu rahim. Makanya orang yang lahir dari perut yang sama itu disebut keluarga. Maknanya juga bisa maknanya saudara. Maka orang yang lahir dari perut yang sama disebut bersaudara, kan begitu. Kakak sama adik disebut bersaudara. Kenapa disebut bersaudara? Karena lahir dari rahim yang sama. Masih keturunan cicit moyang, misalnya nenek moyang. Keluarga besar, ada paman, ada kakek, nenek, buah, bibi, gitu kan. Cacing, orang tadi itu. Bahkan ada tulang juga. Tulang itu orang Medan ya, orang Batak ya, paman gitu. Nah, itu disebut keluarga. Karena jumlahnya banyak, disebut dengan keluarga besar. Nah, itu kan. Keluarga besar dari keturunan bapak si fulan. Nah, itu namanya keluarga. Kenapa? Karena udah lahir dari cicit nenek yang sama, leluhur yang sama. Makanya disebut dengan keluarga atau kerabat. Sama juga kerabat. Ya masih dia masih kerabat saya, Pak. Nah, kenapa? Karena dia masih ada kaitan dengan rahim ibu. Dari neneknya atau dari cicitnya, dari apa namanya, dari atas nenek itu apa? Cangga ya, panahan. Nah, intinya dari perut ibu yang sama turun-temurun, itu disebutnya kerabat, disebutnya keluarga, disebutnya saudara. Nah, itu maknanya, makna dari ar-rahim. Nah, silatun dengan ar-rahim kemudian dalam bahasa Arab disebut dengan idofah. Diidofahkan maka menjadi, atau diidofah itu digabung menjadi satu kata. Dua kata digabung menjadi satu kata, itu namanya idofah. Silatun dengan ar-rahim digabung menjadi silaturahim. Jadi nanti kalau ngomong yang benar itu silaturahim, jangan silaturahmi. Kadang-kadang kebanyakan orang silaturahmi, padahal yang benar silaturahim. Karena asalnya dari kata silatun dengan ar-rahim menjadi silaturahim.
makna lughatan, makna secara bahasa silaturahim berasal dari dua kata, silatul dan ar-rahim. Kemudian secara terminologi atau secara istilah, silaturahim itu segala upaya yang dilakukan dalam kerangka menyambungkan yang terputus, merekatkan yang renggang, mendekatkan yang jauh, sehingga tumbuh nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekerabatan, nilai-nilai kekeluargaan, sehingga tercipta kehidupan yang harmonis. Nah, itu silaturahim. Ya. Jadi karena sesuatu dan lain hal, si fulan dengan si fulan renggang hubungannya, maka dengan silaturahim jadi rekat, jadi bersaudara. Amin. Karena sesuatu dan lain hal, si fulan dengan si fulan jauh hubungannya, nggak saling sapa, nah, gitu kan? Ketemu saling buang muka, maka dengan silaturahim timbullah nilai-nilai persaudaraan, nilai-nilai kekerabatan. Nah, begitu. Nah, sehingga terbangun, tercipta ukhuwah Islamiyah, sehingga tercipta juga kehidupan yang harmonis. Itu silaturahim. Nah, Bapak sekalian, silaturahim ini tadi saya katakan bahwa selain dia adalah merupakan budaya bangsa yang luhur, silaturahim juga bagian dari ajaran Islam. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat yang pertama. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaykum raqiba. Ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia, ittaqu, bertakwalah kamu sekalian kepada Rabbakum, kepada Tuhan, alladzi khalaqakum, yang telah menciptakan kamu sekalian, min nafsin wahidah, dari diri yang satu. Begitu manusia yang menghuni planet bumi ini, semuanya dulunya berasal dari diri yang satu, yaitu Nabi Adam alaihi salam. Jadi kita ini masih keturunan Nabi, bahkan kita masih keturunan Nabi Adam. Jadi kalau ada orang bangga dengan keturunan bangsawan dan sebagainya, kita keturunan Nabi. Jadi mulia, ya. Nah, keturunan kita dari keturunan Nabi Adam. Kemudian kata Allah, wa khalaqa, dan dia Allah menciptakan minha, dari diri yang satu itu, zawjaha, pasangannya. Siapa pasangannya? Hawa. Jadi Hawa, kalau orang Indonesia kadang-kadang ditambahkan kata-kata Siti Hawa. Karena namanya Hawa, Aminah, jadi Siti Aminah. Khadijah, Siti Khadijah. Ada namanya Khadijah Khadijatul Kubra. Kubra itu artinya yang mulia. Nah, jadi Allah menciptakan Nabi Adam, kemudian pasangannya juga diciptakan dari diri yang satu, dari Nabi Adam alaihi salam, ya, yaitu Hawa. Jadi Allah ciptakan Adam dan Hawa. Jadi bukan Adam dan Asep, gitu ya. Jadi bukan Adam dan Asep. Kenapa? Karena ada gejala fenomena sekarang ini, orang senang dengan sesama jenis, yang disebut dengan LGBT, lesbian. Ya, kata orang Baduhala, wadon senang sama wadon, perempuan senang sama perempuan. Kemudian ada yang disebut dengan gay, laki senang sama laki.
biseksual, ya. Biseksual itu senang badan juga, senang laki juga, gitu kan? Biseksual. Kemudian transgender, mengubah jenis kelamin. Nah ini perilaku menyimpang. Coba bayangkan kalau misalnya dulu Allah menciptakan Adam dan Asep, laki-laki dengan laki-laki, atau gejala yang sesama jenis, yang sesama jenis, maka kehidupan manusia tidak akan terus berlangsung, karena tidak akan menciptakan keturunan, ya kan? Tidak akan menghasilkan anak, ya, orang yang senang dengan sesama jenis. Maka perilaku penyimpangan senang sesama jenis, selain bukan hanya satu itu haram hukumnya, tetapi juga akan mengancam kelangsungan kehidupan manusia. Nah, makanya Allah ciptakan pasangannya, yaitu Hawa. Nah setelah Allah menciptakan pasangannya Hawa, Allah mengatakan wa basa minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wa basa, dan Allah memperkembangbiakan minhuma, dari keduanya Adam dan Hawa tadi, rijalan katsiran wa nisaa, jenis laki-laki dan wanita dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak. Jadi jumlah yang banyak yang sekarang ini sekitar bermiliar-miliar manusia yang menempati berbagai wilayah, bersuku-suku, berbangsa-bangsa, warna kulit yang berbeda, ya kan? Kemudian jenis mata berbeda, ada yang warnanya biru, ada yang warnanya coklat, ada yang warnanya hitam, kan gitu. Kulit juga begitu, ada yang warnanya kuning langsat, ada yang warnanya putih, ada yang warnanya hitam. Ya hitamnya di tempat sana, ada hitam manis, ada hitam keling, ya kan? Nah itu bermacam-macam, bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Allah ciptakan asal mulanya dari diri yang satu dengan pasangannya yaitu Hawa. Kemudian Allah perkembangbiakan ke jumlah yang besar. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wattaqullaha, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, alladzi tasaaluna, yang dengan ketakwaan itu kamu saling memberi dan meminta, saling berinteraksi sosial. Nah, gitu ya. Karena apa? Karena fitrahnya manusia itu berinteraksi sosial. Ya. Fitrahnya manusia itu senang bergaul. Maka kalau ada orang yang senang bergaul, tidak mau berinteraksi, tidak mau berjamaah, itu sebenarnya menyalahi fitrahnya sebagai makhluk sosial. Sebagai makhluk sosial, kita nggak bisa hidup sendiri. Kita harus hidup berdampingan dengan orang lain. Ya. Walaupun itu berbeda bahasa, berbeda suku, berbeda agama, ya, berbeda bangsa, kita harus berdampingan. Harus saling memberi dan menerima dan memberi. Asa aluna, artinya saling take and give. Kita nggak bisa hidup sendiri. Kita mau pakai baju, kita butuh orang yang bisa memproduksi apa, dari kapas menjadi benang, dari benang menjadi kain. Bukan hanya sampai situ. Setelah jadi kain, kita butuh orang yang bisa menjahit. Itu sudah berapa apa komunitas yang bisa membantu kita untuk kita punya pakaian untuk bisa menutup topan. Apalagi dalam kehidupan dan lingkungan, kita membutuhkan masyarakat, membutuhkan lingkungan kita. Ya. Makanya kita nggak bisa berdiam diri dengan kondisi masyarakat yang kemudian kondisinya itu kurang baik. Itu tanggung jawab kita bersama. Gitu kan? Makanya dalam sebuah makalah dikatakan malam yahtam bi amril muslim, barang siapa yang tidak peduli dengan urusan keumatan, urusan kaum muslim, falaisa minhum, maka dia bukan dari golongan mereka, maka dia bukan dari golongan kaum muslim. Jadi kalau orang nggak mau peduli, ya di lingkungan ada apa kerja bakti, nggak mau keluar. Nah, ini orang yang seperti ini orang yang nggak mau
berinteraksi sosial, itu menyalahi fitrah. Ya kan? Ada teman saudara kita, tetangga kita, ya terkena terpapar COVID, malah dijauhi. Kalau dijauhi dalam rangka untuk jaga jarak boleh, tapi jangan dijauhi karena dia tidak bisa berinteraksi keluar kan. Maka lingkungan masjid harus hadir, ya, menjawab kebutuhan masyarakat seperti itu, menggalang dana untuk makannya, untuk obatnya. Nah, itulah pentingnya tasawuf, saling memberi dan menerima. Kemudian wal arham, dan menghubungkan tali silaturahim, kasih sayang. Arham itu jamak dari rahim, jamaknya arham. Nah, jadi ayat ini Bapak Ibu sekalian, menariknya adalah bahwa akan terciptanya saling memberi dan menerima antar manusia, antar sesama, bahkan terbangunnya tali kasih sayang, terbangunnya tali silaturahim, itu harus didasari oleh wattaqullah, ketakwaan kepada Allah. Makanya ayat ini juga wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham, dan bertakwalah kamu sekalian kepada Tuhan, atau bertakwalah kamu sekalian kepada Allah, yang dengan ketakwaan itu kamu saling memberi dan menerima, kamu saling membangun kasih sayang, kamu saling membangun peradaban kehidupan manusia. Jadi peradaban kehidupan manusia bagi akan tercipta dengan baik ketika didasari oleh ketakwaan. Silaturahim baru akan terbangun kalau didasari oleh ketakwaan. Jadi makanya sumbernya itu ketakwaan. Ketakwaan tidak mungkin akan muncul kalau dia tidak beriman. Makanya iman dan takwa itulah yang menjadi dasar terciptanya sebuah kehidupan yang harmonis. Sehingga Bapak sekalian, tadi tuh kebiasaan-kebiasaan atau tradisi baik di dalam kehidupan masyarakat kita, ada yang tadi namanya halal bihalal, ada yang namanya reuni, temu tangan, arisan dan lain sebagainya. Itu kalau tidak dilandasi dengan ketakwaan, iman dan takwa, ujungnya jadi gak baik. Ngomongnya silaturahim, tapi yang terjadi celepok. Tahu celepok? CLBK, cinta lama belum kelar. Jadi dulu pernah ada hubungan, kemudian karena terpisah karena satu dan hal, semuanya pun saling berkeluarga, gara-gara reuni terjadi CLBK. Nah, begitu. Kenapa? Karena reuni yang tidak didasari oleh keimanan dan ketakwaan, tidak menjaga batas-batas pergaulan, tidak menjaga batas-batas interaksi antara laki-laki dan wanita. Maka reuni, halal bihalal, temukan arisan. Jangan dikira arisan juga bisa menimbulkan penyimpangan perilaku. Arisan misalnya di sebuah instansi tertentu, arisan suami istri diajak setiap bulan. Suatu ketika bapaknya sakit, ibunya yang berangkat. Nah, dia ibunya yang berangkat. Yang lain istrinya sakit, bapaknya yang berangkat. Ketemulah di tempat arisan, kan begitu. Nah, biasa namanya udah kenal dekat kan, akhirnya aku ngobrol ya. Kemudian pulangnya sama sekali, bapaknya kemana nggak itu? Lagi sakit pak. Oh iya, saya istri lagi sakit. Ya udah kalau gitu pulangnya bareng aja. Saya kebetulan bawa mobil. Nah, awalnya begitu, lama-lama karena sering bertemu begitu, nah, akhirnya terjadi tumbuh benih-benih apa tuh? Berawal dari mata turun ke hati kan? Kata si bahasa bilang begitu kan? Dari mana datangnya lintah? Dari mata sawah kali kan katanya begitu ya. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke kali. Karena ada peribahasa Jawa, wining tresno, karena sering dalam berorganisasi, ada yang jadi ketua, di sekretaris bendahara, sering rapat, sering kerja bareng,
tidak didasari dengan keimanan dan ketakwaan, maka interaksi sosial tadi akan menjadi keimanan. Makanya Allah membentengi interaksi sosial yang harus kita bangun harus didasari dengan keimanan dan maka kalau didasari dengan itu, insya Allah ujungnya baik silaturahmi. Nah, Bapak dan sekalian, kalau silaturahmi itu adalah perintah Allah, ya, maka sebaliknya orang yang memutuskan tali silaturahmi, dia akan dilaknat oleh Allah Subhanahu, dibenci sama Allah Subhanahu. Lihat di dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 25. Ya, ayat 25. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Walladzina yanquduna 'ahdallahi min ba'di mitsaqih wa yaqta'una ma amara Allahu bihi an yusalla wa yufsiduna fil ardh ulaika lahum la'natu wa lahum su'ud dar." Walladzina, dan orang-orang yang kuduna, yang memutuskan ahdallahi, perjanjian dengan Allah, min ba'di mitsaqih, setelah dia meneguhkannya, wa yaqta'una, dan orang-orang yang memutuskan ma amarallahu, apa-apa yang Allah perintahkan, ayyushola, untuk menyambungkannya, wa yufsiduna fil ardh, dan orang yang membuat kerusakan di muka bumi, ulaika, mereka itulah, lahum, bagi mereka, an-la'natu, laknat Allah, walahum, dan bagi mereka, su'ud dar, tempat kembali yang buruk. Jadi pada ayat ini ada 3 kelompok orang, kelompok manusia yang oleh Allah hidup di dunianya dilaknat. Ulaika lahumul laknatu, di akhiratnya walahum su'ud dar, dan bagi mereka tempat kembalinya tempat yang buruk, yaitu neraka. Di dunianya dia sengsara, di akhiratnya kebelangsang. Nah, itu 3 kelompok orang. Siapa itu? Yang pertama, orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah setelah dia meneguhkan. Apa maksudnya? Orang pernah berikrar, orang pernah bernazar, kemudian gak ditunaikan nazarnya. Misalnya, dia ngomong begini, saya kalau putri saya ketemu jodohnya, saya akan puasa 3 hari. Setelah ngomong begitu, beberapa bulan kemudian, ketemu jodohnya, nikah dia. Setelah nikah, dia nggak melaksanakan nazarnya, maka dia berdosa, maka dia kenapa? Dia sudah bernazar, tidak melaksanakan. Ya, kecuali kalau nazar itu wajib dilaksanakan ketika yang nazar itu terkubur. Kalau anak saya diterima bekerja di perusahaan A misalnya, saya mau infak ke masjid 1 juta, diterima, sudah bekerja, tapi nggak mau infak, pura-pura lupa. Akhirnya dia nggak mau berinfak, tidak melaksanakan nazarnya, maka itu disebut orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah. Orang yang bernazar, akhirnya dia sudah berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Atau ada orang berikrar, saya mau mewakafkan tanah untuk pembangunan masjid atau mushola atau madrasah. Sudah diwakafkan sama orang tuanya, disaksikan oleh orang banyak warga sekitar. Nah, kemudian dibangunlah mushola. Setelah dibangun, digunakan untuk tempat ibadah, gitu kan. Suatu ketika yang mewakafkan ini, orang tuanya ini meninggal. Kemudian sama anak-anaknya digugat, gitu kan. Karena kebetulan di samping musholanya itu, ya, ada proyek pembangunan jalan besar. Setelah dibangun, akhirnya apa? Harga tanah naik, ya kan? Yang tadinya per meter cuma 250 atau 500.000
100.000 gitu ya. Karena ada proyek jalan itu harga tanah jadi 3 juta. Waduh, gitu kan. Dari 500.000 ke 3 juta. Melonjaknya berapa? 2,5 juta ya, per meter. Kalau misalnya orang tuanya wakafnya 200 meter, 200 kali 2,5 juta. Bikin-bikin. Akhirnya dibuka. Bapak sekalian, mohon maaf, musola ini mau saya bongkar. Loh, kenapa nak? Ini kan sudah wakaf orang tua kamu untuk musola. Kasihan orang tua kamu. Kata dia, saya tidak merasa orang tua saya ngomong bahwa tanah itu diwakafkan. Kira-kira Bapak ada bukti nggak bahwa tanah ini diwakafkan sama orang tua saya? Karena zaman dulu orang boro-boro mikirin surat ikrar wakaf, ya kan? Rata-rata udah ngomong aja kan begitu. Karena nggak ada bukti, ya. Akhirnya dia menggugat di pengadilan. Di pengadilan karena nggak ada bukti, maka kuat si ahli waris, maka tanah itu jadi milik waris. Akhirnya mau dibongkar. Kata warga, sudahlah, daripada musola dibongkar, kebetulan ini juga memang dibutuhkan oleh masyarakat. Bagaimana kalau tanah wakaf ini kami beli? Ya, warga nanti akan patungan akan dibeli. Ya, silakan Pak. Kata si ahli waris. Harganya per meter 3 juta. Kata dia. Baik, kami akan beli, akan kami bayar. Kami tidak menawar karena ini untuk musola. Akhirnya warga patungan, ada yang ngambil semeter 3 juta, ada yang ngambil 5 meter, terus sesuai dengan kemampuan masing-masing. Terkumpullah sejumlah harga tanah itu diberikan kepada si ahli waris. Akhirnya apa? Wah, ini kejadian Pak di kampung saya. Cerita ini karena saya terjadi di kampung saya, ini sebagai pelajaran. Paginya dia terima uang, siangnya dia ke sawah, kepleset Pak. Kepleset di pematang sawah itu. Ya, antara sawah dengan sawah kan biasa suka ada apa namanya tanah gitu. Galengan. Kalau bahasa kita kalau Jawa mah galengan. Jalan juga kepleset. Jatuh, lumpuh. Paginya terima duit, wakaf. Siangnya ke sawah jatuh lumpuh. Padahal sebelum-sebelumnya dia nggak punya riwayat tekanan darah tinggi, nggak punya macam-macam. Itu di dunia sudah terasa. Makanya kata Allah, ulaika lahumul laknatu, mereka itu yang dilaknat. Orang yang seperti maka hati-hati. Kalau kita mau wakafkan maka sebaiknya bikin suratnya, ya, supaya nanti anak ahli waris tahu bahwa ini sudah diwakafkan. Jangan sampai kemudian dirubah fungsinya tidak sesuai dengan ikrar wakaf. Yang pertama, jadi kelompok pertama yang dilaknat itu adalah orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah. Yang kedua, wayaqta'una, orang yang memutuskan ma amarallahu, apa-apa yang dia perintahkan oleh Allah, ayyusola, untuk menyambungkannya, memutuskan padahal memerintahkan untuk menyambungkan, yaitu silaturahim. Nah, maka orang yang memutuskan silaturahim, maka itu juga orang yang dilaknat. Apa bentuk laknatnya? Susah. Orang kalau sudah memutuskan silaturahim gara-gara utang misalnya, maaf nih, muamalah nih, gara-gara utang akhirnya apa? Ya, waktu utangnya apa namanya? Pokoknya sampai mengenaskan, sampai kita membuat kita terharu kan. Akhirnya diberikan tuh pinjaman. Nah, janjinya sekian bulan, atau dicicil sekian bulan. Ketika ditagih, taruh, ya kan? Belum dapat duitnya nih, besok ya tulisan, jadi terus. Nah, akhirnya lama-lama malas juga yang ini kan, karena kebetulan butuh ditagih lagi, pas kira ditagih galakan yang menagih yang ditagih. Oh, gitu. Jadi kayak lebih galak yang diutanginya daripada utangnya, daripada yang utangnya.
Kan sudah saya bilang sambil pakai bawa golok, lebih galak, gitu. Akhirnya juga pasti. Nah, akhirnya apa? Memutuskan. Atau misalnya selalu menghindar. Yang tadinya dekat, yang tadinya rajin ke masjid, gitu. Gara-gara pinjam duit masjid, beneran. Urus. Kata pengurus ini kebetulan sudah disepakati, kebetulan dia jamaah aktif. Nah, karena kebetulan ada kebutuhan mendesak, akhirnya dimusyawarahkan. Kata ketua DKM ini, bahwa sekalian pengurus masjid ini kebetulan ada jamaah kita yang membutuhkan dana, gitu kan. Istrinya mau melahirkan, dia membutuhkan duit. Yang namanya melahirkan kan nggak bisa ditunda. Kalau ada jamaah yang bisa minjemin silakan. Gitu. Kebetulan maklum karena COVID, jamaah juga belum ada yang punya uang. Akhirnya apa? Disepakati lah. Bagaimana kalau kita pinjamkan uang kas masjid, gitu kan? Nah, akhirnya disepakati dipinjamin dari masjid. Sama bendahara setelah sekian bulan ditagih. Ya Pak, mohon maaf, uangnya untuk bayar. Oh iya, Pak. Akhirnya lama-lama Pak, dia balik. Oh ya kan? Akhirnya yang tadinya sering ke masjid, akhirnya sekarang jarang ke masjid. Ya kan? Yang tadinya sering azan, sering mengingatkan jemaah kalau subuh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan kepada seluruh jemaah Masjid Ar-Rahman bahwa sekarang sudah menunjukkan pukul 4 pagi. Ya, oleh karena itu kami menghimbau para jamaah untuk yuk kita bangun siap-siap untuk melaksanakan sholat subuh berjamaah. Nah, dia yang sudah mengingatkan kita, tapi gara-gara masalah uang, masalah muamalah, akhirnya menjauh. Nah, artinya apa? Silaturahimnya jadi tak terbangun. Ya kan, terputus silaturahim, memutuskan tali silaturahim. Nah, orang yang memutuskan silaturahim, apalagi kalau itu utangnya jadi kebiasaan, utang sini, utang sini, utang sini, karena banyak yang diutang, akhirnya bayarnya kagak. Sama orang ini nggak dipercaya, sama orang ini nggak dipercaya, sama ini sudah nggak dipercaya lagi. Akhirnya apa? Menyebabkan dia mengalami kesulitan hidup. Memutuskan tali silaturahim. Maka di dunianya dia sudah sengsara, sudah nggak dapat kepercayaan, ya kan? Nah, oleh karena itu kita jangan memutuskan tali silaturahim. Ya, apapun yang tadi kalau memang belum punya, bilang belum punya, dan kita terus komunikasi, terus silaturahim, jangan kemudian malah menjauh. Ya, kalau terus membangun silaturahim, terus ya menyampaikan kondisi keadaannya. Ya, karena itu memang tadinya juga kesepakatan DKM menguruskan bahwa sekalian ini Bapak si Fulan ini dia minjam ke kita 2 juta, tapi melihat keadaan ekonominya memang kasihan gitu. Bagaimana kalau misalnya karena dia juga rajin di masjid, suka bantu-bantu di masjid gitu, bagaimana kalau kita ikhlaskan saja utang ini, anggap ini adalah kepedulian masjid untuk jamaah. Akhirnya disepakati. Kalau sudah disepakati untuk kepentingan umat, untuk kepentingan yang dia juga berkontribusi ke masjid, nggak ada salah. Akhirnya apa? Karena silaturahim, kemudian kenapa berdasarkan keputusan pengurus DKM, utang Bapak yang 2 juta kemarin diikhlaskan. Kan rezeki jadinya kan? Karena silaturahim. Nah, jadi jangan putuskan itu yang kedua. Yang ketiga, kata Allah, wa yufsiduna fil ardh, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Ini 3 kelompok yang ketiga yang dilaknat hidupnya di dunia, wa yufsiduna fil ardh, orang yang membuat kerusakan di muka bumi. Membuat kerusakan maknanya 2. Yang pertama, membuat kerusakan secara fisik. Ya, membuat kerusakan secara fisik.
punya rumah di komplek. Ini contoh-contoh real yang sering kita temui di Indonesia hari ini. Punya batas tanahnya jalan dengan rumah, bikin pagarnya ngelewatin mana? Lewatin got. Ada yang begitu. Itu membuat kerusakan, membuat kehidupan masyarakat gak nyaman. Ya kan, jalan jadi sempit. Sudah mah pintunya pagarnya ngelewatin got. Setelah itu dia nanam tanaman lagi. Kayak ngasih teras lagi. Ngasih teras lagi. Bikin teras lagi. Nah, itu namanya membuat tidak nyaman kehidupan masyarakat. Ada monopi. Akhirnya apa? Akhirnya masyarakat tetangga-tetangganya pada ngomong, ya kan? Akhirnya apa? Kehidupan jadi tidak harmonis. Itu kerusakan. Ya kan? Ada juga kerusakan yang kaitannya dengan kondisi lahan misalnya. Sekarang kan ada mengeksploitasi sumber daya, ya kan? Sumber daya alam. Kalau dieksploitasi berlebihan, tidak memperhatikan AMDAL, analisa dampak lingkungan, itu juga membuat kerusakan lingkungan. Ya kan? Pertambangan, setelah dikeruk sumber daya alamnya, dibiarkan begitu saja, ditinggal. Nah, baik itu individu, perusahaan, ya, ataupun perusahaan-perusahaan besar korporat misalnya, sama itu akan membuat kerusakan lingkungan. Itu yang nanti akan ditimbulkan. Dan sekarang akan menimbulnya apa? Menimbulkan bencana. Dulu yang namanya Kalimantan nggak ada sejarahnya kebanjiran, Pak. Ya, kemarin kebanjiran, ya kan? Kenapa? Karena kerusakan lingkungan akibat dari apa? Dari eksploitasi sumber daya alam yang tidak memperhatikan AMDAL. Ya, daerah serapan misalnya kayak di Puncak, dibangun villa-villa rumah-rumah, akhirnya ketika hujan tidak menyerap lagi sebagai serapan air. Ya, tata ruang saat memberi izin aja gitu. Nah, ini yang memberi izinnya yang merusak, yang minta izinnya juga sama merusak. Kenapa? Ya, harusnya itu sebagai lahan serapan, kemudian digunakan untuk bangunan. Akhirnya tidak bisa menyerap air, akhirnya Jakarta banjir. Nah, filmnya Bogor. Ya, jadi film dari Bogor, padahal yang mau film orang Jakarta. Ya, nah, eksploitasi lingkungan yang berlebihan, tidak memperhatikan tata ruang, tidak memperhatikan analisa dampak lingkungan, itu membuat kerusakan lingkungan. Dampaknya Allah akan memberikan azab, banjir. Makna yang kedua, kerusakan dalam bentuk mental spiritual, merusak cara berpikir. Ya, seperti generasi muda dicekoki dengan film-film, ya kan? Ada berapa film, fashion, food, ya, makanan. Sekarang makanan yang kemudian dikenal dengan junk food, banyak kan? Itu kan banyak zat aditifnya yang akan merusak memutuskan sel-sel saraf otak, ya, sehingga orang yang banyak memakan zat aditif, pertumbuhan otaknya jadi tidak bagus untuk anak-anak. Misalnya, itu juga membuat kerusakan secara mental. Film, sekarang lagi demam Ikatan Cinta. Di mana-mana, ya, kalau bertamu, TV-nya nyala, Ikatan Cinta. Cukup di TV, ya kan? Di YouTube juga dibuka, nonton Ikatan Cinta. Masalahnya lagi ngaji, masalah lagi ngaji masalah. Akhirnya si istri nuntut sama suaminya, Pak, orang mah yang romantis tuh lihat di Ikatan Cinta, katanya. Jadi gara-gara Ikatan Cinta suami istri bertengkar karena merasa istri
merasa istrinya tidak diberikan kasih sayang. Padahal memang suaminya memang ya nggak bisa romantis, nggak bisa dipaksa juga kan? Gara-gara gara-gara fashion sekarang anak-anak dicekoki dengan pakaian seksi dan seterusnya, itu merusak mental spiritual. Belum lagi narkoba ini yang luar biasa, yang sekarang saya kira menjadi darurat di Indonesia ini. Kalau dulu BNN polisi nangkep bandar narkoba itu sekian kilo, sekian gram, sekarang hitungannya bukan kilo, hitungannya apa? Ton. Ditangkap ya kan oleh BNN dan atau bea cukai misalnya kan gitu, mobil kontainer di atasnya apa gitu kan, ternyata di bawahnya itu narkoba, hitungannya bukan kilo, ton. Coba bayangkan kalau misalnya narkoba itu ya berhasil diselundupkan kemudian dikonsumsi oleh masyarakat Indonesia, itu berdampaknya luar biasa, ya kan? Dampaknya luar biasa bagi masa depan bangsa. Remaja kita, ya sekarang aja banyak sekali kan yang ditangkap ya. Tapi yang menjadi narkoba luar biasa, merusak bangsa. Nah itu juga sama, orang yang membuat kerusakan. Maka orang yang seperti itu, yang terlibat dalam hal-hal perusakan dalam kehidupan, mereka yang akan bilang hidupnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di tiga kelompok manusia yang hidupnya dilaknat di dunia, di akhiratnya dia akan ditempatkan di tempat yang buruk di neraka jahanam. Yang pertama orang yang memutuskan perjanjian dengan Allah, yang kedua memutuskan tali silaturahim, yang ketiga orang yang membuat kerusakan. Inilah tiga kelompok manusia yang dilaknat oleh Allah. Na'udzubillah min. Bapak dan sekalian, sekarang sudah 6:05, sudah masuk waktu suruh. Saya kira tunggu dulu ya, kajian kita. Ini belum selesai nih kajian. Nanti insya Allah bulan depan kita akan membahas tentang keutamaan atau fadilah silaturahim. Nah, tadi kan baru pembukaannya. Baru makna dari silaturahim, anjuran untuk menyambungkan tali silaturahim, kemudian larangan untuk memutuskan tali silaturahim. Karena orang yang memutuskan tali silaturahim termasuk salah satu dari tiga kelompok manusia yang dilaknat oleh Allah. Insyaallah nanti depan, bulan depan ya, bulan depan insyaallah kalau umur kita panjang sehat, semua sehat. Insyaallah kita akan bahas tentang fadilah min silaturahim, keutamaan dari silaturahim. Demikian barangkali dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.